Ngoni bapak diri situ, dapat dengar nggak nih suara? Haleluya. I am sorry. Boleh berdiri situ 2 jam. 2 jam ini. Cari tempat duduk di dalam. Boleh. Hukum Taurat jadi tameng untuk menyatakan kehebatan sendiri, kejagoan sendiri. Begitu banyak orang yang telat datang ke gereja hari Sabat atau hari Minggu whatever, atau di gereja mana whatever, ketua jamaat langsung berdiri. Itu tadi dorang ada berapa orang, hampir 1 dosen datang terlambat, masuk neraka semua ngoni. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Wah, waktu saya baca buku Galatia ini malam-malam saya bilang, astaga, 40 tahun kita sonin tahu di mana ada iko-iko. Kita kira iman kepada Yesus plus penurutan saya, plus perbuatan saya atas hukum Taurat. Astaga, kenapa kita so terlalu jauh begini? Astaga, kita baca buku, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Wah, tambah kaget saya ini baca ini. Astaga, posisi saya adalah Yesus plus hukum Taurat. Jadi waktu baca ini, astaga, kutuk. Ini boleh herang 40 tahun, nyandak tinggi-tinggi. Mau begini terus. Ini so pakai hak aja cuma begini. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kalau ikut semua dapat berkat. Kalau salah satu, salah berapa? Salah semua. Salah satu, salah berapa? Salah satu, salah berapa? Semua. Kaget saya baca ayat ini. Ayat berikut lagi. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya baca ayat ini, percaya, iman, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Perbuatan hukum Taurat, Tuhan tidak perhitungkan. Astaga, saya kaget. Jadi itu 40 tahun, kita data bongko-bongko, nyandak rekeng dang. Kon Tuhan bilang nyandak no. Puluh tahun kita mau suka balik ulang supaya rekeng. Tuhan cuma rekeng kalau percaya. Ada satu ayat lagi nanti berikut dibaca. Mereka yang tidak bekerja, kalau percaya Tuhan hitung sebagai kebenaran. Kita bilang astaga, kenapa kita sudah jadi bodoh begini? Jadi itu perpuluhan kita ada bayar-bayar, nyandak rekeng dang. Nyandak rekeng sebagai kebenaran. Mau minta pulang dong, so pakai semua. Pendeta Ratu mesti pulang. So jadi tela dengsmen semua. Tidak diperhitungkan sebagai kebenaran, saudaraku. Untung ada Efesus 6 ayat 8. Tuhan bilang, mereka yang sudah berbuat baik, apakah di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia, Tuhan akan membalas kebaikannya. Amin. Oh haleluya. Tuhan itu adil, tapi dia cuma balas di dunia. Dia tidak balas di sorga. Kau tanya petu anak kecil, dek rekeng enggak? Dia jawab, nandak lekeng opa.
Dalam meditasi saya, kong apa yang rekeng dang? Iman kepada Yesus Kristus. Itu baru rekeng sebagai kebenaran. Itu penjahat disalib. Tuhan, kalau ose balik ulang, jangan lupa Pak Beta. Terus Tuhan bilang, iya. Orang dua nanti sama-sama di Firdaus. Apa yang tuh penjahat ada backing. Malah dia bilang ke Tuhan, Tuhan, kasih ampun Pak Beta. Dari kecil beta jahat. Makanya beta disalib. Beta pun kejahatan, seng ada lawang lain. Apa tuh dia ada backing. Tapi Tuhan bilang, di Firdaus orang. Amin saudaraku. Nyanda rekeng kute. Kita ada berharap rekeng. Nyanda rekeng. Dua kata pada malam ini, Revelation. Perbuatan hukum Taurat, penurutan hukum Taurat. Selama 40 tahun Tuhan Yesus, terus sampingnya hukum Taurat. Tuhan Yesus di sampingnya perbuatan hukum Taurat. Nyanda rekeng. Mestinya sesudah saya belajar dan renungkan, Tuhan Yesus sendiri di muka, hukum Taurat di sini sebagai buah, dan kita menyebutnya penurutan hukum Taurat. Kepatuhan pada hukum Taurat. Amin saudaraku. Oh, rupanya di bawah Yesus Kristus, tidak di bawah hukum Taurat, tidak di atas hukum Taurat. Di bawah Yesus Kristus, tidak di bawah jajahan hukum Taurat, tidak menginjak-injak hukum Taurat. Di bawah Yesus Kristus, hukum Taurat sebagai buah. Di bawah Yesus Kristus, hukum Taurat sebagai buah, penurutan hukum Taurat sebagai buah. Di bawah Yesus Kristus, percaya penuh hanya kepada Yesus saja, berbuah penurutan hukum Taurat. Amin saudaraku. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Itulah penurutan hukum Taurat. Di bawah Kristus, penurutan hukum Taurat. Di bawah Kristus, tidak di bawah hukum Taurat. Di bawah Kristus, tidak di atas hukum Taurat dan menginjak-injak hukum Taurat, tapi di bawah Kristus, penurutan akan hukum Taurat. Jikalau engkau percaya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jikalau engkau dalam aku dalam engkau, maka engkau akan berbuah lebat. Ranting yang tidak berbuah akan ku kerat dan akan ku buang. Jadi di bawah Yesus Kristus, penurutan hukum Taurat ada di sini. Kita baca selanjutnya ayat pada malam hari ini. Itu sebabnya kebenaran sendiri adalah berfokus kepada diri sendiri. Keringatku, so piara sahabat ini, so bayar perpuluhan, susah payahku, usahaku, kerjaku, pengorbananku, sumbangsiku, jasaku, uangku, waktuku, budiku, kuku so panjang gunting jo, semuanya kuku. Keselamatan adalah kasih karunia, bukan usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Usaha adalah keringat, pekerjaan adalah keringat. Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah berkeringat darah. Kita tidak perlu lagi untuk berkeringat untuk jadi benar. Kalau kita sudah terima dia, kita sudah jadi benar. Haleluya. Dia sudah berkeringat darah bagi kita. Kalau saya katakan, saya masih berusaha lagi supaya saya bisa benar di hadapan Tuhan, itu sama dengan menghina darah Yesus. Sama dengan mengatakan darah dari Sang Juru Selamat yang maha hebat itu tidak mampu untuk memberikan kebenaran kepada saya, sehingga kita mesti tongkat-tongkat yang tapi perbuatan hukum, kita mesti tongkat-tongkat yang kita pejasa, kita mesti tongkat-tongkat yang kita usaha. Saudaraku, di dalam Yesus tidak perlu berkeringat untuk jadi benar. Torang semua so benar asal percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudaraku. Di dalam Yesus yang kita perlu berkeringat hanya
mengabar Injil. Kita perlu berkeringat melawan setan. Kita perlu berkeringat mempertahankan kita punya hak memilih, yaitu hanya memilih Yesus Kristus. Kita perlu berkeringat mempertahankan iman kita. Walaupun langit runtuh, sampai jatuh kapanpun KTP diperiksa. Percaya siapa? Percaya Yesus. Sabel nih, peda sanger nih. Ya, percaya Yesus Kristus. Untuk itu kita berkeringat. Haleluya. Amin, praise the Lord. Waktu Adam jatuh, telanjang dia. Dan apa yang mereka bikin? Mereka ambil itu daun ara, mereka tempel. Itulah kebenaran sendiri, saudaraku. Dan Tuhan ganti dengan kulit binatang. Penyelamatan membutuhkan pertumpahan darah. Tuhan menumpahkan darah, mengambil kulit binatang dan memakaikan kepada Adam dan Hawa. Itu makanya Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu. Terkutuklah pohon ara ini, mati. Saudaraku, mari kita kutuk kebenaran sendiri yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita menganggap menurut hukum, perbuatan hukum, nanti orang ke sorga. Kita kok mesti turut ini hukum. Kalau kita tidak turut ini hukum, kita tidak di sorga. Bukan begitu. Saya harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, saya akan ke sorga. Dan sebagai bukti saya percaya kepada Yesus Kristus, saya setia, saya patuh. Itu buktinya saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Perbuatan hukum tanpa Kristus adalah usaha keselamatan, usaha diri sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri yang tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi penurutan akan hukum di dalam Yesus Kristus adalah buah dari keselamatan, di mana kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin, saudaraku. Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Makin kaget lagi saya baca ini, Pak Max. Makin kaget saya baca ini. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja tapi percaya kepada Dia, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Oh, haleluya. Puji syukur kepada Tuhan, saudaraku. Kita dibenarkan karena iman. Tuhan mencintai kita. Saudara, betapa siksanya hidup ini kalau kita dibenarkan karena harus mengikuti perbuatan hukum Taurat. Siapa yang mampu? Ya, tidak ada yang mampu, saudaraku. Malam hari ini kebenaran menyatakan bahwa kita dibenarkan hanya percaya, beriman. Tapi bukti dari percaya, buahnya adalah tentu saja jika engkau percaya kepadaku, jika engkau mencintai aku, turutlah segala hukumku. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan tidak menuntut kita jadi benar, harus ikut itu hukum. Tidak. Bukan harus, bukan mas, bukan musti, bukan wajib, bukan kewajiban. Kita bikin hukum, kita turut hukum. Dasarnya bukan karena wajib dan harus. Tadi malam kita sudah katakan itu. Kita turut hukum karena kita mengasihi juru selamat kita. Dasarnya adalah kasih. Ingat tadi malam, siapa tuh udah lewat? Itu udah lewat. Kenapa dia bongko-bongko begitu? Karena menurut hukum sebagai kewajiban. Habis itu dia tahun datang, sahabat sudah lewat, udah lewat. Kenapa dia berjalan sok gagah begitu? Karena hukum adalah cinta kepada Yesus Kristus. Masih ingat tadi malam kita diskus itu, kalau turut hukum karena mengasihi Yesus Kristus, ada di sini itu hukum, bukan ada di muka sini. Jam 8:30 so penuh semua tuh gereja, karena ada orang mau rindu mau baku dapat dompet juru selamat di gereja. Tapi kalau turut hukum karena kewajib, karena harus, kalau nyata mau pi sorga, di mana hukum itu Yesus Kristus plus hukum di samping seperti yang saya alami 40 tahun, maka hukum jadi kewajiban, maka lelah tabongko-bongko. Maka rupa tadi malang tiap hari sahabat,
Hai pagi mau bangun, ada sehari Sabat ulang nih hari. Pak bangun. Papa kan ketua jemaat, ada sedikit Nanti Jo, sekali-sekali kelar hari Sabat masuk boleh. Tidur ulang jemaah, tidur ulang. Setangga setasono. KGP bangun, ya sejam khotbah. Biar Jo, nanti lewat toilet belakang, dorang le mengerti kuat. Nanti Jo pura-pura dari samping, terus langsung ke belakang, dong pikir saudari tadi. Kenapa Tumulu baca apa begitu? Kita lihat Tumulu udah bilang, ompe pengalaman itu ya. Bayar perpuluhan sebagai kewajiban, itulah perbuatan sendiri, kebenaran manusia. Ikut hukum Taurat dasarnya adalah wajib. Ikut hukum Taurat dasarnya kalau tidak namo pi sorga. Karena dasarnya adalah itu, bayar perpuluhan betul-betul tepat. 2.753 rupiah 27 sen. Nopi cari jatuh doi-doi gobang itu dia. Kalau boleh dapat. Orang kalau dibawa hukum Taurat, dia mesti tepat. Jadi karena dia tidak dapat tuh doi-doi gobang, dia kasih tuh perpuluhan Pak Bendahara, nyanda ada di doi gobang. Dia bilang, Bendahara sudah bilang terima kasih. Kok apa dia bilang? Tunggu dulu, mana tuh DP doi saya pulang dong. Karena perpuluhan menjadi kewajiban. Apalagi dibilang dari sini, siapa menabur banyak dapat banyak, maka langit akan terbuka, tingkap-tingkap langit akan terbuka. Kongoni nanti semua jadi kaya raya. Kon dia berdiri, 30 tahun kita ada bayar perpuluhan, nyanda kaya-kaya. Napa DP kwitansi tada kumpul, sebagini tabal. Karena perpuluhan menjadi kewajiban. Memberi menjadi kewajiban. Tapi doi kuat nih dia. Kebenaran sendiri, saudara. Kebenaran manusia. Di siau waktu tapi omak meninggal. Kong omak pe anak-anak ada berkumpul semua. Kondong da apa-apa tapi omak pe laci. Kon sadiki jo tu kwitansi perpuluhan. Gereja bla 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 tanggal sekian. Kon tapi mami pe ade-ade kumpul semua tu dia. Kondong bawa pergi di gereja. Mana oni pe pendeta? Ada apa bu? Napa nih kwitansi? Torang pe oma ada menabung di sini. Tu pendeta bilang, berine ikut perpuluhan nih, berine menabung sih. Artinya bukan ini perpuluhan. Tuh omanya menabung di sini. Kebe kwitansi kri kauri kebe. Siapa kata ni kwitansi begini pe banyak. Kau udah sambung lagi, so terangkan ini perpuluhan. Medianya mengerti perpuluhan. Jadi terangkan lagi. Mana dia tanya terakhir. Jadi doi te kri kauri seng tai sure. Apa itu? Oi. Artinya, jadi ini doi begini pe banyak. Tompe oma ada tabung 40 tahun, mau ni jam kasi pulang. Tu pendeta jawab, doi te ko sena sue kebi. Artinya, tu doi itu semua so habis. Stop, terus. Oi. Perbuatan hukum. Kita bayar perpuluhan karena kita rasa kalau nyak bayar perpuluhan, ikau kok tambah selamat Kau nyak bayar perpuluhan, ya nama selamat ngana. Jadi mesti bayar perpuluhan. Itulah dia Yesus Kristus plus hukum Taurat. Yesus Kristus plus perbuatan hukum Taurat. Yesus Kristus plus kebenaran sendiri, kebenaran manusia. Mendua saya selama 40 tahun. Tanpa saya sadar terjadi
persinahan secara rohani selama 40 tahun. Tapi kalau kita dibawa kasih karunia, kita bayar perpuluhan bukan supaya kita kaya. Kita bayar perpuluhan karena kita mau kasih uang ini kepada Tuhan Yesus. Ayat mengatakan di bumi ini manusia yang bakal mati menerima perpuluhan. Tapi di sorga Tuhan Yesuslah yang menerima perpuluhan itu. Amin saudaraku. Di bumi ini pendeta-pendeta menerima perpuluhan. Ayat itu berkata, tapi di akhirat sana, di sorga sana, Tuhan Yesus yang menerima perpuluhan ini. Malam ini, kalau kita bawa persembahan kepadanya, kita tidak bayar untuk KKR ini saudaraku. Kita kasih buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Para diakon, jalankan lagi pundi-pundi persembahan. Sambil kita menyanyi dari lagu Sion nomor sekian. Kiapa ngonita tawa? Kiapa nih boleh punggu 2 kali. Itulah perbuatan hukum menjadi kewajiban.